Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Belum kita bahas informasi core, saya sampaikan kepada teman-teman bahwa selamat menunaikan ibadah puasa ya 1444 Hijriah. Dan saya mohon maaf bila banyak sekali ya kesalahan-kesalahan dari awal hingga saat ini, barangkali baik disadari atau tanpa disadari, yang mungkin tidak berkenan ya di hati dan perasaan teman-teman, ya mohon dimaafkan ya. Dan mudah-mudahan semuanya dilancarkan puasanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita ini informasi terbaru dari Core ya teman-teman ya. Kita coba cek and recheck teman-teman. Nah, ini ada cuitan terbaru dari Cordao. Dia mengatakan kekuatan hash katanya Bitcoin sedang didelegasikan ke Core. Secara resmi di jalan menuju 100%. 100% apa nih Bang? 100% ini terdesentralisasi. Nah, jadi kita harus paham teman-teman, Cordao ya atau Core Chain sampai saat ini masih tersentralisasi, belum lepas 100% untuk terdesentralisasi ya, belum ya. Komunitas inti memiliki misi untuk mendelegasikan 100% kekuatan hash Bitcoin ke Satoshi Plus. Nah, kemudian simbiosis Bitcoin ya dan Core akan terpenuhi gitu. Jadi komunitas inti ini memiliki misinya itu mendelegasikan kekuatan hash Bitcoinnya. Nah, mungkin komunitas inti ini maksudnya selain daripada kita sebagai penambang, ada beberapa kontributor di sana yang siap mendelegasikan daripada Bitcoin hashnya ke Core ya, supaya apa? Supaya tujuan tercapai untuk mendongkrak dan membackup terus. Untuk tujuannya kan adalah ini hash powernya daripada Bitcoin adalah hash powernya daripada Core itu sendiri. Tujuannya sih ke sana ya. Oke, kita lanjut informasi dari Cordao ini apa? Kita coba pelajari teman-teman sama-sama ya. Jalan menuju 100% Bitcoin hash power di Core katanya, Bitcoin dan Ethereum ya. Bukti pekerjaan dan bukti pasak yang didelegasikan ini digabungkan. Jadi maka hasilnya hash power dan Core dipertaruhkan. Ini Core dipertaruhkan ini kan adopsi daripada Ethereum itu sendiri teknologinya ya, stake proof of work ya, proof of stake ya, sorry. Kalau untuk hash power ini kan proof of work ya, adanya delegasi hash daripada Bitcoin. Itulah janji Satoshi Plus ya. Menyusul peluncuran Core Mainnet ada pertengahan Januari kemarin ya, Satoshi Plus telah beroperasi dengan lancar, sepenuhnya mewujudkan filosofi pendirinya yang berpusat pada desentralisasi, keamanan dan skalabilitas. Pada hari-hari awal operasi, pembuat Core banyak diantara adalah penerima airdrop telah dengan patuh mengamankan jaringan inti, berkontribusi sebagaimana diuraikan dalam Ystake ya. Dulu kita pernah baca artikel Ystake, diajarin sama Cordao kenapa harus stake, apa tujuannya, manfaatnya stake kita ini apa gitu, pernah kita bahas ya. Namun demikian, Satoshi Plus lebih dari sekedar bukti mekanisme konsensus saham. Kekuatan super Satoshi Plus yang benar-benar unik tentu saja adalah kemampuannya untuk secara langsung memanfaatkan jaringan penambangan Bitcoin ya, penambangan Bitcoin untuk memaksimalkan desentralisasi dan keamanan. Jika Satoshi Plus ingin mencapai potensi penuhnya ya, Core harus memiliki kekuatan hash penambangan Bitcoin yang didelegasikan ke jaringan. Nah, artinya Core ini memang harus memiliki kekuatan yang sama dengan Bitcoin. Jadi kalau memang tidak didelegasikan power hash daripada Bitcoin di jaringan Core ini, sulit rasanya untuk betul-betul bisa memiliki power yang sama dengan Bitcoin ya. Gitu. Jadi tetap kita di sini adalah mengharapkan adanya full power daripada delegasi Bitcoin itu sendiri. Siapa yang mendelegasikan? Ya tergantung kepada delegator itu sendiri atau pemilik daripada Bitcoin itu sendiri gitu ya. Oleh karena itu kami sangat senang mengetahui bahwa jaringan Core saat ini menerima kekuatan hash penambangan Bitcoin yang didelegasikan. Wah, udah nerima nih kan. Perkembangan ini merupakan bukti signifikan untuk keamanan, desentralisasi, dan daya tarik keseluruhan dari konsensus Satoshi Plus. Ini resmi. Nah, komunitas penambang Bitcoin
mengakui manfaat dan jelas dan biaya minimal katanya ya, biaya minimal, tapi memang ada beberapa hari ini ya perubahan gas fee ya, tapi nanti effortnya seperti apa kita lihat aja. Kami sudah melihat tanda-tanda simbiosis yang jelas di antara jaringan Bitcoin dan Core, karena mereka yang mendelegasikan kekuatan hash Bitcoin sekarang mendapatkan token Core selain hadiah Bitcoin mereka dan hadiah validator yang terdesentralisasi ya gitu. Oke, kita lanjut. Di luar pemegang atau stake daripada Core ya yang ada, Satoshi Plus telah bergerak melampaui bukti kepemilikan saja. Kami masih berada di masa-masa awal, tetapi kabar tentang Core dan Satoshi Plus menyebar karena fokus Novel blockchain pada desentralisasi memiliki komunitas yang bersemangat dan berkembang. Gitu. Jalan menuju 100%. Nah, 100% artinya tidak tersentral lagi, tapi di sini desentralisasi ya. Semakin banyak kekuatan hash yang terpasang, semakin terdesentralisasi dan aman jaringan Core jadinya. Proses membawa peningkatan jumlah kekuatan hash ke jaringan ini dikenal sebagai pengerasan ya. Pengerasan jaringan inti, memperkuat lagi inti ya, ditopang lagi ya, disokong lagi gitu ya, dengan kekuatan gabungan gitu, baik dari ETH ataupun dari Bitcoin. Dan itu yang memang yang diharapkan dan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan teknis jaringan blockchain inti gitu. Dengan Satoshi Plus sekarang menerima kekuatan hash Bitcoin, Core telah secara resmi memulai jalan menuju 100%. Core DAO sekarang menjalankan misi untuk membuat konsensus Satoshi Plus ya, Core yang akhirnya menerima 100% kekuatan hash penambang Bitcoin. Presentasi seperti ini akan memantapkan Core sebagai sintesis sempurna dan lengkap dari bukti kerja Bitcoin ya, dan bukti kepemilikan yang didelegasikan sebuah blockchain tidak seperti yang lain gitu teman-teman. Dalam memperoleh 100% kekuatan hash, Core memberikan manfaat maksimal bagi komunitas Bitcoin. Jadi untuk mendapatkan kekuatan mereka ya, Core juga memberikan manfaat yang 100% untuk komunitasnya Bitcoin ya. Terinspirasi oleh kreasi asli Satoshi ya, Satoshi Plus selalu dirancang sebagai untuk membantu penambang Bitcoin dalam upaya keamanan mereka dengan memberikan hadiah blok Core yang melengkapi hadiah Bitcoin yang ada. Seperti yang telah berulang kali ditekankan, ketika hadiah dasar Bitcoin mengering ya, misalkan mengering di tahun berapa? Tahun 2040 di sini tulisnya ya. Jaringan inti akan tetap ada untuk memberikan hadiah kepada penambang Bitcoin, itu janjinya. Sekarang 2023 ya. Itu kan 2040, masih lama sih. Nah, tapi kalau misalkan memang itu terindikasi atau dikategorikan kering misalkan ya, hadiah daripada Bitcoinnya ini mengering, nah tapi Core masih mampu untuk memberikan reward atau profit kepada timnya Bitcoin ya. Oleh karena itu mencapai tujuan 100%, Core juga akan mewakili simbiosis Core X ya, Bitcoin yang sempurna dan lengkap, harmoni sempurna di antara blockchain yang paling dilengkapi ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu simbiosis yang saling menguntungkan antara Core dan Bitcoin ya, amin ya rabbal alamin. Oke, ini tuas. Nah, ini beberapa waktu yang lalu juga sudah diinformasikan tuas taruhan hash ya. Dalam tree layer of the Core Network kami mengidentifikasi 3 pengungkit katanya ya, atau saklar individu yang dimiliki komunitas inti untuk melakukan penyesuaian jaringan yang fleksibel. Satu tuas yang tidak tercakup dalam bagian tertentu itu adalah tuas hash taruhan yang mendikte pembayaran hadiah antara pembuat taruhan Core dan delegator. Kekuatan hash Bitcoin sekarang kekuatan hash sedang didelegasikan ke jaringan Core. Tuas ini secara resmi digunakan ya. Oke, maksudnya mungkin di sini adalah tuas atau pengungkit atau pendorong daya daripada komunitasnya Bitcoin itu sendiri ketika memang sudah ditempelkan atau siap untuk diungkit di blockchainnya Core ya. Ini akan menjadi kekuatan Core sendiri ya, menjadi kekuatan manfaat daripada token Core itu sendiri. Jadi itu memang untuk tuas taruhannya. Mudah-mudahan lagi-lagi ketika memang bisa memberikan value yang yang lebih tinggi lagi ya, kenapa enggak ya gitu ya. Agar hadiah validator seimbang antara delegator kekuatan hash dan pemegang Core. Tuas hashtag katanya harus memperhitungkan jumlah pemasok ya dan jumlah dipasok oleh masing-masing grup. Meskipun jadi kan makanya ini ada delegator ada berapa ya, ada validator beberapa validator ya,
Di sana ada validator dari core, ada dari luar, itu dibagi beberapa grup. Dan untuk delegate hash daripada Bitcoinnya juga itu kemarin kan sekarang udah 6 ya, kemarin 4. Nah itu juga dibagi di blok-blok ya, di kelompok-kelompok. Sebetulnya itu untuk mengatur daripada kekuatan ya antara dipasok sama pemasok. Nah nanti outputnya ya, output dan inputnya, jadi supply and demandnya nanti akan terkontrol. Tujuannya sih memang mungkin seperti itu ya. Meskipun penerimaan awal daya hash merupakan tonggak penting bagi core dan Satoshi Plus, kami masih sangat awal di jalan menuju 100% ya. Ya, untuk saat ini berarti ya. Jadi kita itu masih awal banget untuk menuju 100%. Yang berarti pasokan core yang dipertaruhkan masih jauh melebihi pasokan daya hash yang didelegasikan. Jadi artinya core itu banyak banget sih, tetapi yang dibutuhkan ini adalah kontributornya atau mendelegasikannya Bitcoin dan ETH tentunya ya. Utamanya di sini untuk proof of worknya adalah Bitcoin. Untuk apa? Untuk markup daripada hash power hash core itu sendiri. Cuman kan ini baru 6, itu pun dari pihak core-nya sendiri di awal 4 ya. Ini baru masuk 2 dari eksternal, dan kita sebetulnya butuh banyak. Dan bayangkan itu kalau misalkan sudah puluhan dan ratusan, itu yang justru yang kita harapkan. Nah ini masih lama sebenarnya makanya. Nah tapi memang itu adalah proses 100% kepada apa? Kepada desentralisasi. Ya kita pelan-pelan, karena ini katanya Cordao juga kan tahap awal ya. Gitu. Jadi pada hari-hari awal pendelegasian hash ini rasio hadiah harus seimbang untuk distribusi token core katanya yang terdesentralisasi secara optimal. Betul ya, tadi yang saya jelasin. Seiring waktu, TUAS akan terus menyesuaikan rasio untuk menstabilkan hadiah validator dengan delegator kekuatan hash Bitcoin menjadi jangkar alami konsisten plus melalui penyimbangan hati-hati yang terbukti kerja. Oke, artinya memang tetap utamanya ya, kesimpulannya adalah di delegasi daripada Bitcoin itu sendiri. Jadi semakin banyak delegasi ya koin daripada Bitcoin, itu betul-betul akan mampu mendongkrak dan membantu core itu sendiri, memperkuat powernya, memberikan value tersendiri. Makanya ya kita berdoa sajalah, mudah-mudahan banyak nanti pada tim daripada Bitcoin yang merubah haluan untuk segera pada bergabung dengan core ya. 100% komunitas ini. Core adalah blockchain yang tidak didasarkan pada pertukaran cepat atau penggalangan dana besar-besaran ya, melainkan filosofi bersama, komunitas dan teknologi yang menggabungkan kekuatan keduanya. Terjadi seperti semua kesuksesan dari blockchainnya core, road to 100% adalah 100% hingga komunitas core yang terdesentralisasi dan global. Untuk menarik lebih banyak kekuatan hash ke jaringan core, pembuat saham, penambang, pembangun, dan penganut komunitas core lainnya harus terus menyebarkan filosofi desentralisasi dan kebebasan core ya, dengan pesan yang diselenggarakan dengan milik Bitcoin dan komunitas inti dan Bitcoin yang dapat tumbuh bersama mengembangkan hubungan simbiosis ya, hubungan simbiosis saat kami menempuh jalan menuju 100% bersama. Oke, artinya ini kita masih tahap awal untuk 100% menuju kepada full 100% desentralisasi. Tapi ya semua kita sabar aja, kita percayakan kepada mereka. Artinya core ini masih tersentralisasi saat ini teman-teman ya, memang dari awal juga saya melihat. Jadi nanti kalau sudah terdesentralisasi ya sudah, berapapun value apa segala macam itu memang diserahkan ke kita komunitas gitu ya. Oke, ini yang terakhir teman-teman, seperti halnya semua kesuksesan core katanya ya, dengan semua kesuksesan core, road to 100% itu tergantung pada komunitas core yang terdesentralisasi dan global. Benar kan yang saya bilang tadi, bahwa artinya diserahkan ke kita masing-masing. Jadi kalau misalkan memang dirasa prepare atau persiapan tuh alat-alat yang dibutuhkan nanti kelak ketika desentralisasi terjadi, sudah ready, sudah siap misalkan alat-alatnya, ya tinggal kuncinya ya tinggal itu aja, tinggal gabungan daripada beberapa komunitas saja sih. Nah jadi semakin kuat nanti komunitas ya semakin bisa berpengaruh terhadap value gitu teman-teman ya. Oh ya teman-teman, satu lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa buat teman-teman para penambang core ini per tanggal 23 hari ini adalah jadwalnya klaim ya, silahkan ya mengklaim core-nya ya. Kemudian kemarin kan terakhir tanggal 20 untuk penyerahan daripada pengikat ya alamat wallet dengan Satoshi aplikasi, dan hari ini
teman-teman yang periode kedua silahkan bisa diklaim ya. Bagaimana cara klaimnya ada di video saya, tinggal dicari aja ya. Itu untuk delegasi, kemudian klaim realnya itu sudah saya kerjain, ada di video ya. Kemudian apalagi, nah ini nanti kalau misalkan memang yang gelombang kedua pun masih lolos atau lewat, tidak sempat ikut atau tidak selesai mengerjakannya, yaitu jatuhnya masuk ke golongan yang ketiga, yang terakhir ya, sampai tanggal 15 Mei. Nah ini artinya kalau tidak diikatkan juga ya akunnya, ya ini repot nanti ya, wassalam, sayang koinnya udah ditambang ya. Jadi diperhatikan tanggalnya saja dan dikerjakan segera sebelum tanggal itu habis. Oke teman-teman, itu aja yang dapat saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan ini video bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.